Setiap anak Tuhan harus memiliki beban dari Tuhan. Tidak ada anak Tuhan yang tidak pernah diberi beban. Namun beban hanya dapat diterima ketika roh terbuka terhadap Tuhan. Roh yang terbuka terhadap Tuhan adalah syarat untuk menerima beban dari Tuhan. Setelah menerima beban, kita harus belajar untuk setia melepaskannya melalui doa. Oleh karena itu, kita perlu roh yang terbuka terhadap Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku membuka diri di hadapan-Mu untuk berdoa. Sering kita tidak menerima beban apapun karena ketidaksetiaan. Bila kita damba untuk memikul beban dari Tuhan, kita harus sangat peka dan tidak menolak perasaan apapun yang datang dari Tuhan. Bila kita merasa harus berdoa, kita harus segera melakukannya. Bila kita memadamkan roh dan tidak melepaskan beban melalui doa, kita akan kehilangan beban itu. Satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah dengan mengakui dosa kita, dan setelah itu dengan setia menanggapi setiap perasaan yang Tuhan berikan. Alasan tidak menerima beban lebih lanjut adalah karena kita belum melepaskan beban yang sudah kita miliki, dan beban itu menekan kita. Bila kita setia melakukan ini di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus memberikan beban satu persatu. Bila kita damba untuk dapat berguna bagi Tuhan, kita harus memulihkan beban yang hilang. Beban itu berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu kita harus mencari dan melakukan kehendak-Nya dalam segala hal, serta menantikan Tuhan dalam pekerjaannya, sampai Tuhan menyampaikan beban-Nya kepada kita. Beban yang kita terima adalah kehendak Tuhan yang kudus, dan hal itu juga cara Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Misalnya Tuhan memberi beban untuk memberitakan Injil. Bila kita mengikutinya sesuai dengan kehendak Tuhan, beban kita akan semakin ringan. Awalnya beban itu mungkin berat, tetapi semakin kita memberitakan Injil, beban itu pun semakin ringan. Namun bila kita gagal melepaskannya, beban itu sangat membebani roh kita. Lama-kelamaan perasaan kita akan mati rasa, dan kita tidak dapat merasakan beban itu lagi. Saat itu seolah ada penghalang antara diri kita dengan Allah. Kita merasa tidak dapat lagi menyentuh Tuhan, dan beban itu menghimpit kita. Semua pekerjaan rohani berasal dari beban. Bila kita berjalan seturut beban yang ada pada kita, seluruh apa adanya kita akan semakin dibebaskan. Nilai dari pekerjaan kita tergantung pada beban yang kita tanggung terhadap pekerjaan itu. Tanpa beban tidak ada nilai rohani dalam pekerjaan kita. Seiring dengan beban itu terlepas, kita akan disegarkan dan diteguhkan. Bila kita bekerja tanpa beban, kita akan merasa bekerja dengan sia-sia, dan bahkan merasa adanya teguran saat bekerja. Dalam pekerjaan rohani, kita harus menunggu Tuhan untuk memberi beban, dan kemudian melepaskan beban itu dengan bersungguh-sungguh. Hal ini bukan berarti bahwa kita perlu mencari-cari beban di dalam kita. Introspeksi semacam ini sangat merusak. Kita dapat mengenali dosa dengan mudah, tetapi introspeksi seperti ini tidak dapat disadari dengan mudah. Penyakit yang tidak disadari selalu lebih serius dan merusak daripada yang disadari. Kita semua tahu bahwa kesombongan itu salah. Kelemahan seperti ini sangat jelas, tetapi kita dapat menjadi introspektif tanpa merasa bersalah. Introspeksi adalah hal yang paling merugikan dalam hidup kekristenan. Banyak orang yang terus berintrospeksi, sehingga mereka menjalani kehidupan rohani secara palsu. Sebelum melakukan pekerjaan apapun, mereka akan bertanya kepada diri sendiri, apakah aku punya beban untuk perkara ini? Bila seseorang terus menanyakan pertanyaan seperti ini, dia tidak tahu apa itu beban. Misalkan seseorang meminta kita untuk membantu memindahkan meja ke ruangan yang lain.
Apakah kita akan terlebih dahulu memeriksa adanya beban di dalam kita? Tidak. Selama ada sesuatu yang membebani kita, itu adalah beban. Kita harus ingat bahwa beban adalah apa yang kita ketahui, bukan apa yang harus kita temukan. Sangat penting bagi kita untuk mengerti hal ini. Tidak ada untungnya berintrospeksi. Kerusakan terbesar yang diderita orang Kristen berasal dari introspeksi, karena hal itu akan menipu kita. Kita tidak perlu mencari-cari beban. Bila kita merasa harus memberitakan Injil kepada seseorang dan menanyakan apakah kita memiliki beban atau tidak, kesempatan itu akan hilang saat kita mengajukan pertanyaan. Bila kita memiliki beban, kita akan tahu. Kita tidak perlu bertanya apapun. Bila ada sesuatu membebani kita, hal itu adalah beban kita. Bila kita merasa berat di dalam, berarti kita memiliki beban. Dan bila kita bertindak sesuai dengan hal itu, kita akan dibebaskan. Kemudian kita akan terbebas untuk menerima beban lebih lanjut dari Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara ini. Oleh karena itu, kita harus belajar mengambil beban dan melepaskannya melalui doa. Tuhan mungkin meletakkan satu perkara di dalam kita dan memberi kita beban tentang hal itu. Bila kita mendoakannya, hal itu akan dilepaskan dan kita pun akan disegarkan. Tetapi bila kita tidak berdoa, kita akan terhimpit oleh beban. Bila kita tidak mendoakannya, kita akan merasa terganggu setiap kali memikirkan hal itu. Dan beban itu akan menjadi lebih berat, karena kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Bila kita terus bertindak bertentangan dengan perasaan ini, pada titik tertentu kita tidak akan merasakannya lagi. Kita akan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Sebuah penghalang akan muncul antara kita dengan Tuhan, karena kita telah mengkhianati beban dan tidak bertindak seturut apa yang ditunjukkan Tuhan. Memang benar bahwa beban yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan bahwa beban kita adalah kehendak Tuhan. Dalam keadaan normal, Tuhan mengarahkan manusia sesuai dengan pengetahuan mereka. Namun orang yang tahu akan hal tertentu belum tentu memiliki beban. Misalnya Tuhan membuat kita tahu tentang suatu situasi, dan akhirnya Tuhan akan memberikan beban untuk mendoakan situasi itu. Sebagian besar beban berawal dari pengetahuan kita, tetapi ada pengecualian. Terkadang Tuhan memberi kita beban untuk mendoakan seorang saudara. Saudara itu mungkin sedang sakit, tetapi kita tidak tahu tentang hal itu. Namun Tuhan menempatkan beban yang jelas di dalam diri kita untuk berdoa. Mungkin setelah beberapa minggu berdoa, kita baru mengetahui bahwa saudara itu sedang sakit. Kasus seperti ini kadang terjadi, tetapi ini adalah sebuah pengecualian. Umumnya beban dimulai dari pengetahuan, namun bukan berarti bahwa pengetahuan adalah beban. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan beban doa. Tuhan juga mau hal itu diucapkan. Bila kita hanya memiliki beberapa kata yang terputus-putus, kita harus mengekspresikan apa adanya. Beban terlepas hanya melalui ucapan. Bila kita tetap berdiam di hadapan Tuhan, beban itu tidak akan hilang. Di alam rohani, ucapan itu penting. Tuhan bukan hanya memperhitungkan apa yang kita percaya, melainkan juga apa yang kita ucapkan. Tuhan tidak hanya memperhatikan maksud hati kita, tetapi juga kata-kata di mulut kita. Dalam Markus pasal 7 ayat 29 Tuhan mengatakan, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Kata-kata yang diucapkan wanita itu menyebabkan Tuhan bekerja. Kita mungkin membuat permintaan di dalam hati, tetapi ada efek lebih pada permintaan yang diucapkan. Tuhan seolah menuntut kita agar mengatakan isi hati kita. Doa Tuhan di Taman Getsemani adalah doa yang penting. Doa itu adalah doa dengan ratap tangis dan keluhan. Kita tidak perlu memaksakan doa yang bersuara keras, tetapi bila ada beban berat di dalam,
Harus ada kesesuaian antara beban di batin dan ekspresi lahiriah. Bila beban di dalam tidak kuat, doa yang keras hanyalah sebuah kegaduhan. Tetapi bila beban di dalam begitu berat, hal itu harus diucapkan dengan suara yang terdengar. Bila kita tidak dapat berdoa dengan bersuara di rumah, kita perlu mencari tempat untuk dapat mengucapkan beban kita seperti yang Tuhan lakukan. Terkadang Tuhan pun pergi ke tempat yang sepi. Di lain waktu, Dia pergi ke gunung untuk berdoa. Bahkan bila kita tidak bisa pergi, kita harus berdoa dengan suara yang terdengar, sekalipun itu hanya berbisik. Bila beban kita cukup kuat, kita akan dapat menemukan tempat yang sesuai untuk berdoa. Tuhan ingin beban kita diucapkan. Bila belum mengucapkan beban kita, beban itu akan tetap ada. Kita harus melepaskan beban dengan kata-kata yang jelas, sehingga Tuhan dapat memberikan beban yang baru. Sering kita tahu bahwa ada sesuatu yang membebani diri kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mendoakannya. Ada beban di dalam roh, tetapi kita tidak tahu apa yang harus didoakan. Kita perlu menyadari bahwa beban kita adalah masalah roh, sedangkan pemahaman kita tentang beban adalah masalah pikiran. Ketika roh kita menyentuh pikiran, kita akan memahami sifat beban di dalam roh kita. Beberapa orang memiliki beban tapi tidak menyadarinya. Hal ini karena roh mereka belum menyentuh pikiran. Oleh karena itu, pikiran mereka tidak dapat memahami beban itu. Lalu bagaimana kontak antara roh dan pikiran dapat terjalin? Hal ini cukup sederhana. Bila kita sedang mencari sesuatu, bagaimana kita harus melakukannya? Bila sesuatu itu ada di barat, tetapi kita bergerak ke timur, bagaimana kita akan menemukannya? Kita harus mengelilingi bumi sebelum menemukannya. Objek itu mungkin tidak jauh, tetapi masalahnya kita bergerak ke arah yang salah. Kita harus mengambil posisi kita sebagai pusat, kemudian bergerak dari pusat untuk berkeliling, memperluas lingkaran saat bergerak. Ketika roh kita kehilangan kontak dengan pikiran, kita pun harus melakukan hal yang sama. Ketika kita berlutut untuk berdoa, jangan berpegang pada satu hal. Hal itu seperti berjalan ke satu arah. Berdoalah untuk banyak hal dari berbagai arah. Setelah berdoa beberapa kalimat untuk satu hal, kita mungkin merasa hal itu bukan hal yang tepat untuk didoakan. Kita harus beralih ke topik yang lain. Mungkin kita harus beberapa kali mengubah subjek. Kita mungkin harus mendoakan 5 atau 6 hal sebelum kita menyentuh sesuatu yang membuat beban itu terlepas. Saat kita menyentuh sesuatu, pikiran dan roh kita akan terhubung. Kemudian kita harus mendoakan hal itu agar beban itu dapat terlepas. Banyak orang Kristen tidak dapat dipakai Tuhan dalam pelayanan doa karena mereka terlalu banyak beban. Tuhan memberi mereka beban untuk berdoa, dan mereka mungkin tahu akan hal itu. Pikiran dan roh mereka mungkin sudah terhubung, tetapi mereka tidak berdoa. Pekerjaan Tuhan akan sangat terhambat bila kita tidak memiliki roh yang bebas untuk dapat dipakai Tuhan. Bila kita meminta seseorang untuk membantu kita, tetapi ternyata tangan orang itu penuh, tidak ada gunanya meminta bantuan orang itu. Seperti halnya bila kita terbebani oleh banyak beban, bagaimana Tuhan dapat melakukan sesuatu lebih jauh kepada kita? Inilah sebabnya mengapa kita harus melepaskan beban kita. Terlepasnya beban membebaskan kita, dan Tuhan dapat memberikan beban yang lebih lanjut. Tanpa hal ini, kita tidak dapat menjalankan pelayanan doa di hadapan Tuhan. Pelayanan doa memerlukan roh yang terbebas. Karena itu, kita perlu menyediakan waktu untuk menjalankan pelayanan doa kita. Cara yang terbaik untuk berdoa adalah dengan 2 orang atau lebih. Hal ini akan menyelamatkan kita dari sikap individualistis. Banyak orang yang belum belajar berdoa bersama dengan orang lain. Dengan berdoa bersama orang lain, kita tidak hanya harus berdoa dengan mulut, tetapi juga harus mendengarkan dengan telinga. Bila kita belajar berdoa dengan cara ini,
maka kita harus mendoakan satu perkara dari tengah dan berkeliling. Melalui doa kita dapat melepaskan beban yang Tuhan berikan kepada kita. Doa melepaskan roh dan apa adanya kita. Hal ini akan membuat Tuhan dapat memberikan beban yang selalu baru untuk kita. Hari ini Tuhan memerlukan kerjasama gerejanya di bumi, dan kita dapat bekerja sama dengannya melalui doa. Kiranya Tuhan menemukan jalan atas diri kita untuk menggenapkan kehendak-Nya. Tuhan memberkati.